Jika kalian diberi pertanyaan, dinosaurus apakah yang paling kejam dan paling ganas? Tentu saja, kebanyakan menjawab Tyrannosaurus Rex. Keganasan dinosaurus ini sudah banyak ditampilkan di film layar lebar. Dengan panjang tubuh 12 meter dan tinggi 6 meter, serta giginya yang tajam, membuat Tyrannosaurus Rex menempati puncak rantai makanan pada kala itu. Namun, selain T-Rex, ternyata masih banyak dinosaurus karnivora yang mampu menyaingi keganasan T-Rex, seperti Giganotosaurus, Spinosaurus, Mapusaurus, dan dinosaurus yang akan kita bahas kali ini, yaitu Albertosaurus. Seberapa kejamkah Albertosaurus? Apakah mampu menyaingi Tyrannosaurus Rex di masa jayanya? Simak terus videonya. Albertosaurus adalah genus dinosaurus teropoda Tyrannosaurid yang hidup di barat laut Amerika Utara pada periode Kapur akhir sekitar 71 juta tahun yang lalu. Henry Fairford Osborn yang menamai dinosaurus ini Albertosaurus dalam satu halaman di akhir deskripsinya pada tahun 1905 tentang Tyrannosaurus Rex. Nama Albertosaurus terdiri dari dua kata, yaitu Alberta dan Saurus. Kata Alberta merajuk pada kota Alberta, salah satu provinsi yang ada di Kanada, tempat fosil-fosil mereka ditemukan. Sementara kata Saurus merupakan bahasa Yunani yang berarti kadal. Jika diartikan, Albertosaurus berarti kadal dari Alberta. Sisa-sisa fosil Albertosaurus ditemukan pada tahun 1884 di sepanjang Sungai Rusa Merah di Alberta. Ekspedisi ini dipimpin oleh ahli geologi terkenal, Joseph Burr Tyrrell. Albertosaurus adalah anggota keluarga Theropoda Tyrannosauridae yang meliputi Daspletosaurus, Tarbosaurus, dan Tyrannosaurus Rex. Kerabat terdekatnya adalah Gorgosaurus libratus yang sedikit lebih tua dari Albertosaurus. Pada mulanya, peneliti memasukkan Gorgosaurus ke dalam genus Albertosaurus dan memanggilnya Albertosaurus libratus. Namun, hasil penelitian terbaru membuktikan bahwa Gorgosaurus adalah genus terpisah, sehingga Albertosaurus hanya memiliki satu genus, yaitu Albertosaurus sarcopaghus. Albertosaurus adalah dinosaurus bipedal yang cukup besar, namun ukuran tubuh mereka lebih kecil dari Tarbosaurus dan Tyrannosaurus Rex. Albertosaurus hanya berukuran 8-9 meter dengan berat 3,3 ton. Albertosaurus memiliki penampilan yang serupa dengan semua Tyrannosaurid lainnya dan sangat mirip dengan kerabat dekatnya, yaitu Gorgosaurus. Sebagai dinosaurus bipedal atau dinosaurus yang berjalan dengan dua kaki, Albertosaurus menyeimbangkan kepala dan badannya yang besar dengan ekornya yang panjang dan penuh otot. Lengan mereka pendek dengan memiliki dua jari. Jari kedua lebih besar dari jari pertama. Albertosaurus mempunyai kaki yang lebih panjang dari Tyrannosaurus Rex. Ini yang membuat Albertosaurus dapat berlari sangat cepat. Dari dua cetakan kulit Albertosaurus diketahui bahwa dinosaurus ini mempunyai sisik. Sisik ini berkerikil, berbentuk berlian, tersusun berjajar, yang lambat laun akan semakin membesar membentuk heksagonal. Albertosaurus memiliki kepala yang besar dengan 58 gigi yang panjang dan tajam. Gigi ini khusus dirancang untuk menahan dan membunuh mangsa mereka. Secara garis besar, Albertosaurus tidak berbeda jauh dengan Tyrannosaurid lain. Mereka berjalan dengan dua kaki dan berlengan pendek, namun ada satu hal yang menjadi pembeda. Albertosaurus memiliki semacam tulang jambul pendek di atas matanya. Kemungkinan fungsi jambul ini sebagai penarik lawan jenis. Albertosaurus merupakan dinosaurus yang memiliki perkembangan tubuh yang cukup cepat. Hal ini diketahui dengan temuan fosil Albertosaurus muda berusia 2 tahun yang ditemukan di tulang-tulang pulau kering. Berat fosil ini sekitar 50 kg dan panjangnya sekitar 2 meter lebih sedikit. Sementara untuk umur tertua yang ditemukan di tambang yang sama berukuran 10 meter berumur 28 tahun. Para peneliti berpendapat Albertosaurus mengalami pertumbuhan cepat hingga umur 16 tahun. Kemudian pada umur selanjutnya pertumbuhan Albertosaurus mulai melambat.
pada fase ini merupakan awal kematangan seksual bagi Albertosaurus. Tidak seperti Tyrannosaurus Rex yang hidup soliter atau penyendiri, Albertosaurus hidup secara berkelompok. Hal ini berdasarkan 26 fosil Albertosaurus yang ditemukan di tempat yang sama. Kelompok ini terdiri dari 1 dewasa tua, 8 dewasa berumur 17 dan 23 tahun, 7 subdewasa yang dalam fase pertumbuhan cepat antara 12 tahun dan 16 tahun, dan 6 remaja berusia 2 dan 11 tahun. Di sekitar lokasi tersebut tidak ditemukan sisa-sisa fosil hewan herbivora yang membuat Bill Currie mengeklaim ini adalah kawanan Albertosaurus. Namun, peneliti lain merasa ragu, mungkin saja hewan-hewan ini terhimpun karena kekeringan, banjir, atau alasan lainnya. Sudah banyak bukti, banyak hewan herbivora yang membentuk kawanan seperti keluarga Ceratopsia dan Hadrosaurus. Namun, sangat jarang sekali ditemukan kawanan dinosaurus karnivora dalam satu lokasi. Beberapa fosil teropoda yang ditemukan bergerombol di satu lokasi antara lain Deinonychus, Cleophysis untuk predator yang lebih besar seperti Allosaurus dan Mapusaurus. Temuan-temuan ini menguatkan bukti bahwa mungkin saja Albertosaurus hidup dengan kawanan. Bill Currie memberikan spekulasi mengenai bagaimana cara Albertosaurus berburu, di mana Albertosaurus yang lebih muda bertugas sebagai penggiring mangsa menuju Albertosaurus yang lebih tua. Alasan mengapa Albertosaurus muda melakukan tugas penggiringan karena mereka lebih cepat daripada Albertosaurus dewasa. Secara bentuk tubuh, Albertosaurus sangat ideal menjadi predator. Matanya memandang ke depan fokus terhadap mangsanya. Mereka memiliki indera penglihatan yang baik serta penciuman yang tajam. Banyak diskusi mengenai apakah Albertosaurus merupakan predator atau pemakan bangkai. Hingga akhirnya peneliti menyimpulkan Albertosaurus memiliki 2 strategi mencari makan, di mana mereka tetap berburu mangsa untuk makan dan terkadang mengais-ngais bangkai yang mereka temukan. Dahulu, Albertosaurus mendiami lingkungan semitropis yang subur sekitar 70-74 juta tahun yang lalu selama periode kapur akhir di Kanada. Dulunya, daerah tersebut merupakan daratan banjir yang mendukung berbagai kehidupan dan santapan Albertosaurus seperti Hadrosaurus, Ceratopsia, dan Ornithomimid. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Albertosaurus lebih menyeramkan daripada T-Rex? Tulis jawaban kalian di komentar.